Halo semuanya, damai sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hoaks dalam masa pandemi COVID-19. Identitas penyaji, saya Cisna Pereira Lorenzo dos Santos, lahir pada 1 September 2002 dan berdomisili di Sidoarjo. Saya mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dengan prodi S1 Kimia dengan nomor induk mahasiswa 20030234057. Pada slide pertama, kebutuhan informasi selama pandemi COVID-19. Saya membaginya dalam dua topik, yaitu peran digital dan peran masyarakat. Peran digital saya membaginya dalam 3 poin. Poin pertama, sarana komunikasi dan informasi. Selama pandemi COVID-19 ini, teknologi-teknologi yang ada menjadi solusi yang tepat seperti berinteraksi komunikasi melalui media sosial, dan informasi yang diperoleh dapat kita akses melalui web. Hal ini sangat memudahkan untuk tetap menjaga jarak selama masa pandemi COVID-19 ini. Untuk poin kedua, sarana transformasi sektor ekonomi. Kebutuhan dalam teknologi digital, terutama dalam jual beli, sangat diperlukan. Teknologi hadir dalam transaksi jual beli suatu barang. Seperti yang kita ketahui, terdapat banyak suatu gerai yang menjual sesuatu secara online. Hal ini sangat memudahkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dengan meningkatnya transaksi di masyarakat, maka juga meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia, sehingga dapat membuat ekonomi Indonesia tidak menurun. Poin ketiga, fasilitas pendidikan. Teknologi juga dibutuhkan dalam fasilitas pendidikan, di mana pada saat ini kita mengalami serba online, mulai dari pendidikan maupun pekerjaan, sehingga teknologi ini dibutuhkan sebagai alat bantu untuk tetap memperoleh ilmu meskipun tidak bertatap muka secara offline. Dan untuk topik ketiga, peran masyarakat, saya membaginya juga dalam 3 poin. Poin pertama, mengetahui informasi. Sebagai pengguna teknologi, maka kita berhak untuk memperoleh informasi dan mengetahui dari pihak yang menyediakan suatu informasi. Informasi yang kita ingin peroleh dapat kita saring atau kita pilih sesuai dengan minat kita. Informasi yang tersedia sangat banyak sekali di dalam sebuah internet. Dan untuk poin kedua, membagikan informasi. Sebagai pengguna, misalnya media sosial, kita dapat berperan dalam penyampaian suatu informasi ke seseorang. Dengan begitu, orang tersebut dapat mengetahui suatu informasi. Dan untuk yang ketiga, memberi masukan. Pengguna media sosial juga mempunyai peran untuk menyampaikan pendapat, dapat berupa postingan, status maupun komentar terhadap sesuatu atau suatu topik yang ingin disampaikan. Kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat pesat. Pada data 3 Maret 2021 telah mencapai 1.353.000 angka positif, dan untuk kasus meninggal sudah mencapai angka 36.000. Pertambahan kasus ini semakin meningkat pesat. Dalam pandemi seperti ini, kebutuhan informasi sangat penting tentang mengenai penyebaran COVID-19, perkembangan atau update, dan berita-berita COVID-19 ini sangat berguna, sehingga kita dapat mengetahui dan dapat menekan angka penurunan kasus COVID-19 ini. Berita yang tersebar tidak semuanya benar maupun tidak semuanya salah. Hoax. Apa itu hoax? Siapa pelakunya? Kenapa melakukan hoax? Bagaimana hoax bekerja? Di mana terjadi hoax? Kapan saja terjadi hoax? Poin pertama, apa itu hoax? Menurut KBBI, hoax adalah berita bohong. Menurut Profesor Alwi Dahlan atau ahli komunikasi dari Universitas Indonesia, hoax merupakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah. Maka dapat disimpulkan, hoax adalah suatu berita yang memberikan informasi tidak tepat berdasarkan data yang sesungguhnya atau suatu berita yang tidak sesuai dengan fakta. Hoax ternyata juga mempunyai jenis-jenis yang terbagi dalam 8 jenis hoax. Yang pertama, hoax proper. Berita bohong yang dibuat secara sengaja. Pembuat tahu bahwa itu berita bohong dan mempunyai maksud untuk menipu orang dengan beritanya. Dan untuk yang kedua, satire. Ini merupakan jenis hoax yang dibuat untuk menyindir pihak tertentu, yang biasanya berunsur parodi, ironi, atau sarkasme.
banyak masyarakat menganggap informasi tersebut sesuatu yang serius dan dianggap suatu kebenaran. Dan yang ketiga, misleading content atau konten menyesatkan. Terjadi karena konten dibentuk untuk tujuan menjelekkan seseorang maupun kelompok. Ini dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli seperti gambar dan lain, tapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks. Dan untuk yang keempat, imposter content atau konten tiruan. Terjadi jika sebuah informasi berasal dari pernyataan toko yang diambil dengan tujuan untuk ketenaran suatu pihak, atau ketika sebuah sumber asli ditiru. Dan untuk yang kelima, fabricated content atau konten palsu. Ini merupakan jenis konten yang dibentuk dengan 100% bahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara fakta. Contohnya yaitu lowongan pekerjaan palsu. Dan yang keenam, manipulated content atau konten manipulasi. Biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan suatu media. Tujuannya yaitu untuk mengecoh publik. Dan yang ketujuh, false connection. Ini dapat berupa judul heboh tidak sesuai dengan isi berita. Banyak beredar artikel yang diberi judul heboh dan terkadang gambar pada satu artikel atau sebuah postingan sebenarnya tidak sama atau sesuai dengan aslinya, sehingga ini telah melakukan pembohongan publik. Dan yang kedelapan, false context, yaitu konteks yang menyesatkan. Ini merupakan jenis hoax yang menerbitkan berita lama dalam berita baru yang dibuat heboh, dan ini bisa menyesatkan seseorang apabila tidak cek ulang atau klarifikasi mengenai berita tersebut. Lalu kenapa orang melakukan hoax? Yaitu pertama, bentuk partisipasi, yakni seseorang tersebut melakukan dengan tujuan keviralan, mendapat respon baik dalam satu komunitas. Dan yang kedua yaitu pengakuan atau eksistensi. Seseorang melakukan hoax juga mendapat pengakuan dalam memberikan informasi secara update dan tidak peduli benar atau salah informasinya. Dan yang ketiga, profit. Orang melakukan hoax juga ingin mendapatkan keuntungan, salah satunya adalah penghasilan. Orang yang menyebarkan hoax dengan dibayar merupakan buzzer. Dan yang keempat, provokasi. Hoax juga dilakukan biasanya untuk melakukan suatu sindiran dan mengambil keuntungan dari konflik tersebut dengan cara mengadu domba. Dan yang kelima, propaganda. Hoax dilakukan dengan alasan suatu politis untuk menjatuhkan lawan politik, sehingga memberi keuntungan pada individu tersebut. Selain itu juga hoax dapat menjatuhkan atau menyerang suatu negara. Lalu, bagaimana hoax bekerja? Yang pertama, hoax terciptakan untuk sesuatu yang ditargetkan, dan setelah itu dirancang untuk mencari perhatian. Lalu apabila hoax tersebut sesuai dengan opini atau sikap individu kita, maka kita mudah percaya dengan hoax tersebut. Apabila kita menganggap itu benar, maka kita dapat menyebarkan hoax tersebut. Lalu jika kita sudah menyebarkan berita tersebut juga menarik perhatian lagi kepada seseorang, maka apabila orang tersebut percaya bahwa itu benar juga, maka ia melakukan penyebaran lagi. Ini biasanya dilakukan dengan oleh pesan berantai pada suatu media sosial. Di mana saja terjadi hoax? Hoax dapat terjadi di media sosial, foto, rumor yang beredar, situs web, radio, televisi, dan email. Lalu, kapan saja terjadi hoax? Hoax pada tahun 1600 sampai 1900, kebanyakan informasi pada era tersebut disebarkan tanpa komentar. Pembaca bebas menentukan validitas informasi berdasarkan pemahaman, kepercayaan atau agama, maupun penelitian. Hoax pada masa itu rata-rata kebanyakan adalah spekulasi. Contohnya yaitu The Unparalleled Adventure of the Hans Before, tentang pria yang pergi ke bulan menggunakan balon udara dan tinggal di sana selama 5 tahun. Pada permulaan abad 19, perkembangan hoax makin pesat pada pertengahan pertama abad 19. Seiring dengan itu, jumlah komunitas yang semakin melesat di Amerika Serikat, dan banyak dari mereka yang rata-rata menerbitkan penemuan hoax. Contoh, pada tahun 1869 muncul berita hoax yang paling mengebarkan sepanjang sejarah media cetak, yaitu penabrakan manusia setinggi 10 kaki atau Cardiff Giant di New York.
pada abad 20 dan seterusnya, berita hoax lebih banyak disebarkan melalui jalur jauh daripada media cetak. Hal itu sering dengan perkembangan media massa. Contoh siaran stasiun televisi ABC dan USA Today mengklaim bahwa Rusia berencana menjual jenazah Vladimir Lenin untuk mendongkrak penerimaan negara. Bagaimana kita mendeteksi hoax selama masa pandemi COVID-19 ini? Ada beberapa tips, yaitu dengan mengidentifikasi apa konten ini. Dengan mengidentifikasi apakah jenis informasi tersebut, apakah berita, opini, atau bahkan humor, hal ini dapat membantu kita memahami jenis informasi yang ada dengan lebih lengkap. Dan yang kedua, di mana konten diterbitkan. Ini juga sangat penting dalam memproses suatu informasi. Jika sesuatu itu masalah yang besar, terdapat berbagai sumber yang membahas. Jadi memperhatikan ini juga sangat penting. Dan yang ketiga, siapa yang diuntungkan. Dalam mengolah informasi atau mendapatkan informasi, kita harus mengetahui tujuan kita memperoleh informasi. Beberapa orang terkadang percaya karena tidak mempunyai tujuan yang jelas sehingga mudah percaya dan mengklaim satu berita. Dalam berita hoax, yang diuntungkan adalah pembuat hoax, sedangkan kita tidak mendapat informasi yang sesuai dengan fakta. Lalu juga kapan diterbitkan. Dengan mengetahui kapan berita diterbitkan, kita telah mengetahui apakah itu berita lama atau tidak, sehingga terhindar dari false konteks. Dan selanjutnya, klarifikasi konten tersebut. Kita dapat mengklarifikasi dengan bertanya konten tersebut kepada pihak yang berwenang, dan juga dapat mengeceknya pada suatu web yang dipercaya. Dan untuk terakhir, kesesuaian judul dan isi atau gambar dan isi. Kita juga harus memperhatikan kesesuaian judul dan isinya atau gambar dan isi agar kita terhindar dari pembohongan publik. Adapun 5 jurus lawan hoax corona. WHO sudah wanti-wanti hoax, kabar bohong atau disinformasi sama baiknya dengan pandemi corona itu sendiri. Nyawa orang taruhannya. Ketika percaya penuh pada hoax, agar tidak jadi pengabdi hoax, begini caranya. Pertama, cek sumber info valid tentang corona di covid19.go.id. Dan yang kedua, berpikir jernih, tak langsung percaya konten perbuatan. Ketiga, jangan terprovokasi judul provokatif, cek dahulu. Dan yang keempat, pastikan keaslian dan kredibilitas situs yang kita baca. Dan yang kelima, ketemu hoax, tulis saja atau lapor ke aduan-konten.id. Lalu untuk slide selanjutnya, analisis kasus hoax selama masa pandemi COVID-19. Bahayanya hoax COVID-19. Yang pertama, dapat memperburuk situasi pandemi COVID-19. Dan yang kedua, masyarakat akan lebih mudah terkotak-kotak karena bingung antara mana informasi yang benar dan salah. Dan yang ketiga, menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat. Dan yang keempat, infodemik dapat berakibat fatal hingga menyebabkan korban nyawa. Dan yang kelima, informasi yang benar seperti obat penangkal COVID-19 membuat masyarakat justru merasa aman sehingga mengabaikan anjuran protokol kesehatan. Adapun jerat hukum penyebar hoax yaitu dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. Pada gambar kedua merupakan contoh kasus hoax virus corona. Pesan-pesan tersebut merupakan pesan berantai yang sebar melalui media sosial. Pada akhir kata tersebut dicantumkan mohon sebarkan informasi ini untuk jika timbulnya ketakutan tak perlu. Maka dari kata-kata tersebut kita harus hati-hati agar tidak menyebarkan informasi tersebut, harus melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Setelah diklarifikasi oleh Kominfo, ternyata berita tersebut merupakan hoax. Hoax COVID-19 ini telah menyebar melalui media sosial banyak sekali. Angka untuk menge-share yaitu mencapai 562, share melalui Facebook 861 kasus, share melalui Twitter 352 kasus, share di YouTube 8 kasus, share Instagram 10 kasus. Dan ini adalah daftar pustaka yang membantu saya dalam menyusun PowerPoint. Sekian dan terima kasih.